warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah yang mulia, kita bersyukur kembali. Kita merasa berbahagia dengan kesempatan kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat melanjutkan waktu kita, kesempatan kita gunakan kembali sebagaimana biasa dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada malam ini insyaallah kita masuk pada bab selanjutnya dari yang sudah pernah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man mata la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah. Bab ini perkara yang akan kita bicarakan di sini bermula dengan membicarakan tentang mamata. Siapa orang yang mati la yusyrik billah, tidak pernah mensyirikatkan Allah, tidak mempersekutukan Allah syai'a, dengan sesuatu, artinya sedikit pun. Keterangan ini menunjukkan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi pahami dari judul ini, dari bab ini, bahwa tauhid atau kesucian dari kemusyrikan itu adalah kunci untuk mendapatkan surga. Nanti kita lihat keterangan-keterangan berikutnya, hadis-hadis Nabi tentang kedudukan atau ketinggian nilai atau pengaruh daripada tauhid itu sendiri. Seorang dinyatakan kalau dia mati dengan tidak mempersekutukan Allah, dia akan dapat surga. Nantilah kita pelajari, kita lihat orang yang masuk surga itu memang kelihatannya ada yang bertahap, ada yang memang dia langsung karena memang memenuhi persyaratan yang sungguh-sungguh. Pertama sudah pasti tadi bahwa dia aman dari dosa kemusyrikan. Aman dari dosa kemusyrikan, lalu tidak terlalu terbebani dengan dosa-dosa yang lain. Musyriknya aman, bersih, tidak musyrik dalam arti yang bagaimanapun keadaannya. Kedua, bahwa dia itu memang selamat dari dosa-dosa besar. Itu sudah dengan sendirinya. Langsung begitu selesai proses pemeriksaan amal, sudahlah dengan pasti bahwa dia langsung ke surga. Kemudian menjadi perbincangan di dalam ajaran agama kita ini tentang kemudian nanti adanya orang yang bisa masuk surga dengan proses bahwa dia telah mengalami dulu hukuman-hukuman sesuai dengan dosa yang dibawa mati, dosa yang tidak diistighfarkan, tapi dia punya tauhid. Itu yang dibicarakan. Sehingga sepakat semua para ulama bahwa
yang pasti, yang sudah pasti kekal di dalam neraka itu yang banyak dibicarakan di dalam Al-Quran tentang neraka itu kekal untuk selama-lamanya, ialah buat orang yang memang di dalam hidupnya selalu di dalam kemusyrikan. Sehingga nanti ketika dia mati dia kosong dari tauhid. Sehingga yang seperti itu memang tidak ada kemungkinan untuk dibawa ke surga. Itu yang kita mau lihat nanti dalam hadis. Pertama, hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamata, siapa yang mati, artinya meninggal dunia, yusyrik billahi syai'a, dia mempersekutukan Allah, dia musyrik." Syai'an itu artinya dengan sesuatu, kan orang musyrik itu kan mempersekutukan Allah itu dengan macam-macam. Orang di dalam mempersekutukan Allah atau orang yang jadi musyrik itu macam-macam bentuk perlakuannya. Tapi yang sudah pasti menurut hadis ini, dia mati dalam keadaannya dia musyrik. Nah, di situ dikatakan dakhalan nar. Dia masuk neraka itu. Nah, kultu saya berkata, ini sahabat tadi ini Ibnu Mas'ud setelah mendengarkan keterangan Nabi bahwa orang itu masuk neraka kalau dia musyrik, saya katakan, ini sahabat berkata, kalau begitu mamata la yusyrik billahi syai'a, siapa yang mati dengan tidak mempersekutukan Allah sesuatu apapun atau sedikit pun, dakhalal jannah, tentu dia masuk surga. Karena penyebab orang itu masuk dalam neraka karena musyrik. Maka kalau orang itu aman dari musyrik, tentu bisa dipastikan dia bisa dapat surga. Nah, itu menurut hadis ini. Lalu menyusul berikut hadis Abi Dzarrin, riwayat hadis dari Abu Dzar ini. Ini di sini katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Atani atin mir rabbi." Saya didatangi oleh orang yang datang dari Tuhanku. Maksudnya begitu, maksud Nabi, datang malaikat Jibril kepadaku. Itu datang kepada saya, yaitu yang datang dari Tuhanku. Maksudnya malaikat Jibril, karena Jibril itu memang sering datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, fa akhbarani, lalu dia memberitahukan kepada saya. Atau qala, Nabi bilang basyarani, dia menggembirakan saya. Maksudnya Jibril datang kepada Nabi menyampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Annahu, bahwasanya, katanya nih, mamata, siapa yang mati, min ummati, dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah, itu dapat masuk surga. Oh, ini begitu Nabi berkata, siapa yang mati dengan tidak mempersekutukan Allah, dia masuk surga. Qultu, saya berkata, saya bertanya kepada Nabi, wa in zana wa in saraka, meskipun dia pernah berzina wahai Rasul, wa in saraka, meskipun dia pernah mencuri. Kala Nabi bilang wa in zana wa in saraka,
walaupun pernah dia berzina, walaupun dia pernah mencuri. Nah, kalau dilihat dengan sepintas lalu bunyi kalimat hadis seperti ini, kita bisa salah mengerti. Nanti orang bilang kalau begitu ya tidak apa-apa menjadi pezina, tidak ada apa-apa menjadi pencuri, karena bisa juga dapat surga. Nah, yang dibicarakan di sini pertama, orang yang mempunyai dosa besar seperti zina, itu kan dosa besar. Mencuri itu dosa luar biasa lah itu kalau dilihat dari penilaian hukum agama tentang dosa seperti itu. Nah, satu hal yang menjadi masalah, dia ini dalam hidupnya memang aman dari kemusyrikan, tapi dosa yang besar ini tidak ditaubatkan, dia lalu dibawa mati. Bagaimana jadinya? Di sini dibicarakan. Karena Nabi tadi sudah berkata, kalau orang itu mati dengan tidak musyrik, terus dikatakan masuk surga. Sahabat ini berani berkata, wahai Rasul, bagaimana kalau orang itu berzina? Bagaimana kalau itu orang pernah mencuri? Ternyata di sini Nabi berkata, iya, meskipun begitu. Nah, inilah yang perlu dipahami baik-baik. Bahwa pertama, dalam pembahasan ulama hadis menyampaikan kepada umat ini dengan keterangan dengan hadis-hadis yang lain yang dapat kita temui di beberapa kitab, bahwa dosa besar yang dibawa mati itu kalau dia memangnya bisa dilihat aman dari kemusyrikan, maka dosa besar itu diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dibawa ke surga. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada akhirnya orang yang bersih dari kemusyrikan itu akhirnya dibawa ke surga. Tapi persoalannya dalam keterangan ini bahwa orang yang berdosa seperti itu, dia harus menjalani hukuman yang tentu menurut penilaian Allah. Dosa seperti ini bagaimana menghukumnya? Umpamanya tadi, dosa mencuri, dosa zina. Kalau dia mau dibawa ke surga, ya bolehlah kalau memang dia bersih dari kemusyrikan. Tapi persoalannya dia harus menjalani hukuman dari dosa yang dibawa mati tadi. Pertanyaannya, dia dihukum dalam artian berapa? Berapa ganjaran hukuman yang dia harus terima baru bisa dibawa ke surga? Itu tidak dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada keterangan di dalam hadis bahwa kalau dosa begini lamanya dihukum sekian. Tidak disebut seperti itu. Tapi yang dibicarakan itu bisa dia keluar dari api neraka itu setelah dihukum oleh Allah sesuai dengan dosanya. Tetapi yang mengetahui ukuran dosa bagi orang yang mau disiksa di dalam neraka baru keluar, itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Persoalannya di dalam Al-Quran, Allah hanya menyampaikan kepada kita tentang bagaimana perbandingan ukuran waktu yang bisa kita perhitungan kita dengan berhitung ukuran dunia dengan berhitung ukuran akhirat. Seperti halnya dalam ayat, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari, dalam perhitungan satu hari nanti di sisi Tuhan itu di sana, itu kalau kita bicara jarak panjang waktu, kalau umpamanya dihitung istilah hari dengan mengambil ukuran hari akhirat, itu menurut Allah itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti halnya 1000 tahun yang kamu hitung-hitung sekarang di dunia. Jadi perhitungan waktu akhirat itu, kalau kita bicara hari,
Kalau disebut hari, ya taruhlah 1 hari. Sebutlah begitu, bahwa ada 1 hari akhirat umpamanya. Waktu yang 1 hari itu di akhirat, itu kalau mau dibawa dengan ukuran kita sekarang di dunia ini, itu seperti lamanya dengan hitungan 1000 tahun. Itu. Nah, berikut. Lalu kalau bagaimana kalau Allah berkata, biarlah dengan dosamu ini saya bakar kamu di dalam neraka dulu 1 minggu. Ya bagaimana jadinya? Ya bagaimana kalau Allah bilang ini dosamu ini harus 1 bulan dulu saya hukum. Ini masalah. Karena perhitungan akhirat dalam ukuran 1 hari, jarak waktu yang bisa dihitung, itu 1000 tahun. Jadi kalau 1 minggu, kalau 1 bulan, kalau 1 tahun bagaimana? Jadi itu maksudnya bukan meremehkan dosa sehingga berkata bisa saja ke surga. Ya kalau disiksa dulu 1 bulan dibakar, bagaimana kalau bulan akhirat? Kita harus menjalani hukuman seperti itu. Artinya di sini hanya memberikan satu penggambaran kepada kita bahwa begitu mulianya itu tauhid, sehingga kalau umpamanya seorang itu aman dari kemusyrikan, dia mati, ya kalau dikatakan dia bisa keluar, kalau dengan hadis-hadis yang banyak itu, oke lah bisa keluar. Tapi kapan bisa keluar? Yang tahu hanya Allah. Yang pasti dia harus menerima dulu. Umpamanya kalau begitu, ya kalau Allah mau ampunkan tidak ada masalah, Allah memang Maha Pengampun, tapi Allah juga banyak memberikan pengertian, dosamu itu kubalas. Jadi kalau dibalas dengan perhitungan kau harus disiksa dulu. Cuma karena menghargai orang yang tidak musyrik, begitu hebatnya orang musyrik, seberapa lama pun dia di dalam neraka, kalau misalnya beribu-ribu tahun di dalam neraka, ujung-ujungnya akan ke surga juga. Tapi ya Allah, kalau sampai kita berkenalan dengan api neraka, kalau kita sampai coba berkenalan dengan api neraka, satu hari kita berkenalan dengan api neraka, sama halnya dengan kita dibakar 1000 tahun di dunia. Bagaimana dengan ukuran api yang menurut Nabi itu, api neraka itu juz'un min sab'ina jazaan min harri jahannam. Panasnya api neraka itu kalau mau diukur dibanding dengan apinya dunia, itu 70 kali panasnya api dunia. Ukuran panas yang harus kamu rasakan di akhirat, kalaupun misalnya kau dimasukkan ke dalam neraka, kau harus mengalami ukuran panas 70 kali panasnya api dunia, baru sama dengan panasnya api neraka. Dan kau harus dibakar, umpamanya Tuhan bilang 1 hari, ya 1000 tahun. Ya. Jadi bukan karena disebutkan ada dapat surga sehingga mau dipandang enteng dosa dalam arti bisa ke surga, karena itu namanya tidak mengerti, tidak tahu diri. Jadi walaupun memang di dalam hadis Bukhari Muslim itu dibicarakan seperti itu, dan itu sudah diterima oleh para ulama, bahwa memang orang yang di dalam neraka itu ada yang memang kekal betul, tidak ada sama sekali gambaran bisa keluarnya. Itu orang yang mati dengan membawa kemusyrikan. Itu sudah pasti, tidak ada bahasa agama yang tidak berkata kekal. Tapi kalau yang masuk neraka ada bersih dari kemusyrikan, tapi bawa dosa. Seperti di sini di hadis ini, bawa dosa zina, bawa dosa pencuri. Walaupun umpamanya memang bisa saja ke surga karena dia bukan orang musyrik, tapi itulah persoalannya, dia harus menjalani proses hukuman yang waktunya, lamanya hanya Allah yang tahu. Nabi sendiri tidak menyebutkan berapa lama orang itu dibakar dalam satu macam dosa. Dosa zina, dosa mencuri, berapa lamanya. Tidak ada keterangan yang menyebutkan tentang itu, sehingga kita hanya berhati-hati.
Disebutkan dapat surga di situ untuk membuktikan saja bahwa memang begitu hebatnya orang yang mati dalam keadaan tidak musyrik, tetap disampaikan bisa dapat surga meskipun prosesnya seperti yang digambarkan tadi. Nah, jadi yang disebut-sebut dalam Al-Quran yang selama ini kita baca terus, ayat bicara tentang neraka selalu khalidina fiha abada, selalu kita bertemu kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha, setiap kali mau keluar pulang dipulangkan lagi. Semua ayat yang berbicara di dalam Al-Quran tentang neraka kelihatannya itu berbicara kekal. Kenapa ada hadis yang berbicara bisa keluar? Nah, terbukti dalam penelitian ilmu Al-Quran dan ilmu hadis itu, setelah dikaji, dipertalikan ayat dengan hadis, dipahami makna sedalam-dalamnya, akhirnya ulama ahli hadis, ahli hukum berkata, oh iya, yang Quran sebut itu ialah yang terus mati dalam keadaannya membawa dosa kemusyrikan, sehingga tidak mungkin dia bisa keluar. Sehingga itulah yang dipahami, karena melihat juga terdapatnya hadis-hadis Bukhari Muslim yang menyebutkan tentang bisanya orang itu keluar dari api neraka. Cuma persoalannya seperti tadi, yang tidak ada kemusyrikan. Karena memang ada kemusyrikannya, sudahlah, tidak usah lagi, tidak ada komentar lagi kecuali dia kekal di dalam neraka. Nah, itulah yang kita lihat di dalam hadis. Nah, berikutnya dalam keterangan hadis berikut kita melihat lagi hadis Abi Dzar, lagi dari Abi Dzarrin kala ataitun nabiyya, saya katanya mendatangi Nabi, wa alaihi tsaubun abyadu, dan Nabi ditutup oleh kain yang berwarna putih. Maksudnya di sini wa huwa naimun, dalam keadaannya Nabi tidur. Pernah ceritanya Abi Dzar, saya mendatangi Nabi, ternyata Nabi dalam keadaan berselimut kain putih, dalam keadaannya dia tidur. Nah, jadi saya datang. Summa ataituhu, kemudian saya datangi lagi Nabi itu. Wa qad istaiqadha, dan dia telah bangun. Nah, Nabi tadi didatangi pertama, tidur Nabi, mundur dulu karena Nabi tidur. Kemudian saya datang lagi melihat, ternyata sudah bangun. Faqala, maka Nabi bersabda, ma min abdin, tak ada seorang hamba, qala yang berkata la ilaha illallah, tidak seorang hamba yang berkata la ilaha illallah, summa mata, kemudian mati. Jadi dia mati tapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Mata ala dzalik, mati dalam keadaannya itu, artinya mati dalam keadaannya dia baru saja mengucapkan la ilaha illallah. Illa dakhalal jannah, melainkan dia itu sudah dapat surga lah itu. Aku saya bertanya kepada Nabi, ini yang bertanya, ini sahabat tadi ini Abi Dzar. Saya bertanya kepada Nabi. Pertanyaan saya, wa in zana wa in saraka, sama tadi. Saya bertanya wahai Nabi, biar dia pernah zina, mencuri. Qala wa in zana wa in saraka. Selalu Nabi bilang, iya, biar meskipun dia pernah begitu. Saya ulang terus sampai berapa kali saya tanya Nabi, wa in zana wa in saraka, biarpun pernah berzina, biarpun pernah mencuri. Qala, Nabi bilang lagi, wa in zana wa in saraka, iya, biar pernah begitu. Qultu wa in zana wa in saraka, bertanyakan lagi, iya, biar begitu hai Rasul. Qala, iya, biar begitu. In zana wa in saraka. Ala ragmi amfi Abi Dzarrin, dalam keadaan tidak suka atau benci Abu Dzar. Maka Nabi bilang, biarpun Abu Dzar tidak setuju, biar Abu Dzar tidak suka itu. Kenapa Abu Dzar mengulang-ulang ini? Nah, ini sahabat mengulang-ulang.
Karena pertama Abu Dzar itu merasa dirinya saya lah orang yang percaya diri. Saya tidak pernah berzina. Saya tidak pernah mencuri. Yang kedua Abu Dzar ini selama mengikut kajian dengan Nabi sering mendengar bahayanya itu mencuri, bahayanya itu dosa berzina. Tiba-tiba Nabi bilang bisa. Terus Abu Dzar teringat, pernah juga Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina dalam keadaannya dia masih beriman. Tidak mencuri dalam keadaannya dia beriman. Bagaimana? Nah, para ulama memahami hadis dalam ukuran-ukuran bahasa pembicaraan seperti itu ulama dalam membahas hukum-hukum seperti itu ada namanya dipertanggungkan makna. Kalau dikatakan tidak mencuri, tidak berzina, kalau orang itu beriman, artinya maknanya itu dipertanggungkan makna, maksudnya dibawa pengertian makna bahwa tidak akan mencuri, tidak akan berzina kalau memang imannya itu kuat. Karena orang yang mencuri bukan keluar dari Islam. Bukan keluar, tetapi ya Islam. Hanya dianggap dosa yang besar. Jadi kalau keimanannya itu kuat, itu maksudnya tidak akan melakukan itu. Ketika dia lakukan mencuri, berzina, itu ketika itu imannya merosot sekali. Itu yang dipahami oleh para pembahas hukum di situ. Nah, yang kedua di sini dikatakan Nabi berkata wa in zana wa in saraka. Itu katanya dipahami di situ. Sekali lagi bahwa orang yang mati dengan pernah mengatakan la ilaha illallah, dia tetap bisa dapat surga. Meskipun kedatangannya ke surga itu tentu dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah dibicarakan dalam keterangan yang lain. Nah itu kembali membuktikan bahwa orang yang mati dengan tidak mensyirikatkan Allah bisa dapat surga. Nah itu maknanya oleh para ulama di dalam membicarakan masalah. Nah, kemudian wa kana Abu Dzarrin adalah sahabat Nabi tadi Abu Dzar, idza addatsa bihada, apabila dia membicarakan hadis ini, setelah itu Abu Dzar setelah membicarakan hadis ini dia menyebut kata-kata Nabi tadi yang mengatakan wa in ragima amfu Abi Dzarrin, meskipun Abu Dzar tidak suka, artinya meskipun Abu Dzar merasa heran, artinya Abu Dzar sendiri heran ketika mendengar keterangannya Nabi itu. Ketika Abu Dzar mendengar keterangan itu sampai Nabi kata, sekalipun Abu Dzar merasa tidak suka kalau saya berbicara seperti itu menggambarkan bahwa Nabi menyampaikan bisanya orang ke surga kalau orang itu tidak punya kemusyrikan lantas dia mati. Termasuk la ilaha illallah tadi memang dalam hadis yang lain. Dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan permulaannya itu hadis mengatakan laqinu mautakum. Talkinkan orang yang hendak mati di antara kamu. Itu mauta kalau dilihat dari kalimatnya bisa berarti orang yang telah mati, bisa berarti orang yang akan mati. Itu kalau bahasanya. Tetapi melihat sambungan ayat, maka yang terpakai di hadis melihat sambungan hadis, maka yang terpakai di dalam makna mauta di situ ialah orang yang akan mati. Kenapa? Karena hadis itu mengatakan fa innahu, karena sesungguhnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya dalam hidupnya berkata la ilaha illallah, itu siapa yang terakhir dia ucapkan dalam hidup ini berkata la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Maka mentalkin di situ ialah orang yang hendak mati.
Itu yang diajar, ucapkan la ilaha illallah. Dituntun, itu ditalkin, diajar, dibimbing supaya dia bisa berkata la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita harapkan mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah itu yang menjadi ucapan terakhirnya dari dunia ini. Karena memang begitu kata Nabi. Kalau misalnya itu yang menjadi ucapan terakhirnya, dia masuk surga. Itu masuk surganya. Kalau misalnya paling memang dia tidak punya dosa lain, ya sudah langsung lah itu. Tapi kalau memang paling seperti tadi umpamanya ada dosa besarnya yang lain yang dia tidak istighfarkan lalu mati, tapi sempat berucap la ilaha illallah baru dia mati, biarlah mengalami proses seperti tadi. Itu pengertian yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak ada pengertian yang boleh kita pahami secara keliru sehingga kita nanti berkata, biar paling orang mencuri bisa ternyata dapat surga. Harus diberikan pengertian. Mencuri dosa besar. Kenapa dikatakan surga? Tapi kalau disiksa dulu di akhirat baru bisa dapat surga. Mau dibakar 1000 tahun di neraka baru ke surga. Itu kalau hari 1 hari. Kalau 1 bulan berapa? Ya sudahlah, susah disebut jumlah waktu. Jadi di situ hanya selalu kita berkesimpulan. Karena hebatnya itu orang yang mati dalam keadaan tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis. Berikut babu tahrimi, bab haramnya qatlul kafiri, membunuh orang kafir ba'da an qala la ilaha illallah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini masalah. Haram membunuh orang kafir setelah kita tahu, kedengaran, kelihatan dia berkata la ilaha illallah. Itu. Bagaimana maksudnya? Hadisul Miqdad bin Aswad. Ada hadis dari sahabat bernama Miqdad bin Aswad. Ini ceritanya, annahu qala li Rasulillah. Dia berkata kepada Rasul. Miqdad berkata, ara'aita. Kalau dibilang ara'aita sama kalau kita bilang bagaimana pendapatmu? Itu ara'aita. Bagaimana pendapatmu hai Rasul? In laqitu rajulan minal kuffar, jika saya bertemu dengan seseorang dari orang kafir. Faqtatalna, lalu kami berperang. Nabi ditanya, bagaimana pendapatnya wahai Rasul? Kalau saya berperang dengan orang kafir. Fadaraba ihda yadayya bisayf. Lalu dia sudah memukul salah satu dari 2 tangan saya dengan pedang. Terus faqata'aha. Maka dia putuskan tanganku dengan pedang satu, dia tinggal 1 tanganku. Berperangkap umpamanya berperangkap. Terus sudah putus tanganku 1. Summa ladha minni bisyajara. Kemudian dia berlindung daripada saya dari satu pohon kayu. Sudah putus tanganku 1. Dalam keadaan saya berkelahi di medan perang, berperangan. Setelah itu dia berlindung dari saya di bawah pohon. Setelah dia berlindung di bawah pohon, faqala, dia berkata, aslamtu lillah. Saya telah Islam kepada Allah. Dalam keterangan lain berkata, saya telah Islam. Jadi bagaimana? Aqtuluhu ya Rasulullah. Apakah saya masih boleh membunuhnya? Dalam keadaan perangkap ini berkelahi kak. Sudah putus tanganku 1, dipotong oleh orang kafir itu. Setelah diputus tanganku 1, dia lari berlindung di bawah pohon. Setelah dia di bawah pohon, saya temui, ternyata dia bilang aslamtu lillah. Kala Rasulullah, Nabi berkata, la taqtulhu, janganlah kau bunuh dia. Silalo saya itu jari, silalo rarete bangku jari. Jangan bunuh dia. Nah baru dia potong tanganku 1. Bagaimana ini? Faqala, berkata sahabat tadi Miqdad, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Bertanya, innahu qata ihda yadayya, sesungguhnya dia sudah memotong salah satu dari kedua tanganku. Tsumma qala dzalika,
kemudian dia mengucapkan hal itu, dia mengucapkan saya Islam, ba'dama qata'aha, sesudah dia memotong tanganku. Dipaham. Faqala Rasulullah, maka Rasul berkata, la taqtuluhu, jangan lagi kau bunuh dia. Jangan lagi kau bunuh dia. Fa in qataltahu, jika kamu membunuhnya, begini, fa innahu bimanzilatika, maka dia orang itu samalah dengan kedudukanmu qabla an taqtulahu, sebelum engkau membunuh dia. Sebelum engkau membunuh dia, Anda Islam. Iya. Kedudukannya orang itu kalau kau bunuh berarti dia sudah Islam juga, seperti keadaanmu waktu kau bunuh dia. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau kalau kau bunuh dia dalam keadaan dia sudah mengucapkan tadi bimanzilatihi qabla ayyakula kalimatahu, sama kau dengan kedudukannya orang itu sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa maksudnya? Kedudukannya orang tadi yang kau bunuh sebelum dia berkata la ilaha illallah, kan dia kafir. Maka kalau kau bunuh dia setelah kau dengar dia berkata saya Islam, kau berkedudukan sama kedudukanmu sebelum orang itu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kau jadi kafir juga. Waduh, bagaimana beratnya itu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi menyampaikan hal itu supaya dapat dimengerti oleh umat ini bahwa hidup dalam agama itu penuh dengan kedisiplinan. Sampai tadi orang bertanya kepada Nabi, saya berkelahi dengan orang kafir di medan perang. Pak, tangan saya diputus satu, sudah potong satu. Baru dia pergi di bawah pohon berlindung. Setelah dia berada di bawah pohon, tiba-tiba dia berkata, saya Islam. Saya ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana orang itu? Kalau saya bagaimana Rasul? Nabi bilang, jangan bunuh. Jangan. Ini sahabat tadi Mikdad masih bilang, nah dia sudah potong tanganku. Nabi bilang, kalau kau bunuh dia setelah kau tahu bahwa dia sudah mengucapkan itu, berarti engkau mempunyai kedudukan sama dengan kedudukannya orang itu sebelum dia berkata seperti itu. Kau yang jadi kafir. Kau yang berdosa besar. Dan orang itu mengambil kedudukanmu seperti kedudukanmu sebelum kau bunuh dia. Sebelum kau bunuh dia, kau Muslim, kau Islam. Tapi kalau kau bunuh dia dalam keadaan dia sudah berkata la ilaha illallah, maka bertukar. Menjadilah kaum terbebani. Nabi menyampaikan hal itu karena seringnya memang kita susah mengendalikan perasaan. Susah mengendalikan emosi. Dalam kondisi-kondisi kritis seperti ini, di sini bisa dilihat bagaimana disiplinnya orang yang beriman kepada Allah. Bayangkan ketika tangan sudah dipotong oleh orang kafir, dalam waktu yang semenit umpamanya, sedetik, tiba-tiba menjadi haram kita bunuh. Dengan hanya berkata, aslamtu lillah. Itu menunjukkan disiplinnya Nabi, perlunya Nabi menyampaikan peringatan. Meskipun orang itu kafir, kalau tiba-tiba saja dia berkata la ilaha illallah. Nah, itu satu. Berikut satu lagi. Hadis Usamah bin Zaid. Hadis dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala, cerita Usamah, ba'athana Rasulullah. Kami pernah diutus oleh Allah ilal Hurqa. Ke Hurqa, nama kampung. Saya pernah diutus oleh Nabi ke Hurqa. Terus fasabbahna qaum, maka kami di pagi hari pada satu kaum fakhazamnahum. Kami artinya kami serbu mereka, kami serang mereka. Pagi-pagi kami lalu kami hapuskan mereka, kami hantam mereka, kami kacaukan mereka. Jadi pagi-pagi itu saya bertemu dengan kaum, berada pada satu kaum, lalu kami artinya kami
usir mereka. Walahiktu ana warajulun minal ansar. Saya bertemu bersama dan juga seorang laki-laki dari orang-orang Ansar. Nah, terus saya bertemu seorang laki-laki dari Ansar. Warajulan minhum, dan seorang juga dari mereka, dari orang yang saya usir itu. Saya bersama dengan orang Madinah, itu Ansar, orang Madinah. Saya dengan orang Madinah 1, 2 orang kak. Bertemu kak dengan 1 orang dari orang yang saya telah usir tadi. Falamma ghashina, maka tatkala kami sudah kepung dia, maksudnya kami sudah kuasai dia. Tiba-tiba setelah saya sedikit lagi saya tangkap, sedikit lagi saya bunuh. Qala, terus dia berkata, la ilaha illallah. Elok nutikeun atau maka la ilaha illallah. Bagaimana ini? Sudah saya liputi, sudah hampir, sudah terkepunglah begitu. Tiba-tiba setelah saya mau tangkap, dia berkata, la ilaha illallah. Fakaffal ansariyu anhum. Maka menahan dirilah orang Ansar itu dari orang itu. Yang temanku yang 1 itu tidak mau lagi dekat-dekatkan. Apalagi mau kerja. Dia sudah bilang la ilaha illallah. Nah, terus wa ta'antuhu birumhi. Dan saya tikam dia dengan tombak saya hatta qataltuhu, sehingga saya bunuh dia. Nah, 2 kak tadi berteman, temanku mundur, tidak mau lagi maju menyerang dia. Saya tombak kina. Nah, itu saya bunuh dia. Falamma qadimna, maka tatkala kami tiba, maksudnya setelah kami tiba kembali di Madinah, karena kami tadi ini diutus oleh Nabi. Setelah saya tiba di Madinah, balagan Nabi, sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai. Faqala, maka Nabi berkata, ya Usamah, hai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah kamu benar kau bunuh orang itu setelah dia berkata la ilaha illallah? Kau bunuh. Kultu, saya berkata, kana muta'awwidzan, dia itu hanya mau berlindung gitu. Cuma mau saja memperlindungkan diri, tidak mau kena tombakku, sehingga dia berkata la ilaha illallah. Orang Bugis bilang, jangan. Dia itu Rasul hanya mau berlindung sehingga dia berkata seperti itu. Famazala yukarriruha. Maka senantiasalah Nabi mengulang-ulang ucapannya itu. Diulang terus Nabi ucap. Kau bunuh dia sesudah berkata la ilaha illallah. Diulang terus Nabi. Bersama kau bunuh setelah dia berkata la ilaha illallah. Begitu terus ucapannya Nabi. Hatta tamannaitu, sehingga saya menghayal-hayal. Saya berfikir-fikir. Saya dapat berenung. Saya berkata pada diriku. Saya mengatakan pada diriku. Anni lam akun aslamtu qabla dzalik. Bahwa saya seolah-olah belum pernah Islam sebelum qabla dzalikal yaum, sebelum hari itu. Seolah-olah saya ini sepertinya orang mau masuk Islam kembali. Aduh, bagaimana saya ini? Seolah-olah tidak ada harga hidupku sebelum itu. Karena saya telah membunuh itu. Bah, maksudnya ini usaha menyesal. Dia menyesal. Sehingga dia berkata pada dirinya, seolah-olah saya tidak pernah Islam sebelumnya. Kenapa? Menyesal seolah-olah saya ini menggugurkan nilai-nilai Islam saya sebelum ini. Sehingga saya menganggap habis Islam saya ini. Kenapa? Karena seringnya Nabi diulang kata-katanya tadi.
Karena banyak kalinya Nabi berkata, kau bunuh orang itu Usama dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sehingga tidak ada ucapannya Nabi, hanya mengulang dan mengulang untuk menjelaskan bahwa masalahmu ini berat. Nah, jadi itulah yang kita lihat di dalam hadis. Tadi dia bilang muta'awwidan, dia itu hanya berlindung saja. Di sinilah berlaku. Di sinilah berlaku namanya kaidah usul. Kaidah usul artinya satu ungkapan yang menjadi pokok pembicaraan di dalam hukum oleh para ulama ahli hukum. Dia mengatakan kalau namanya hukum itu al-hukmu itu yu'malu biha bizzawahir. Hukum itu kita hanya melakukan tindakan yang zahir, yang kelihatan saja. Wallahu yatawalla sarair. Ya Allah sajalah Allah yang mengatur, Allah yang menguasai semua yang rahasia. Kita hanya boleh menghukum dengan apa yang kelihatan, yang ketahuan. Kita kan hanya bisa mengatakan, "Wah, dia berkata la ilaha illallah." Bagaimana hatinya? Jangan sampai dia cuma pura-pura. Cuma mau berlindung sehingga dia berkata la ilaha illallah, cuma takut kalau saya bunuh dia. Kaidah hukum yang dibahasakan oleh para ulama ahli usul, artinya ulama ahli di dalam membahas masalah hukum, itu berkata al-hukmu, hukum itu yu'malu biha bizzawahir. Bizzawahir artinya kita hanya bisa mengamalkan yang nampak saja. Apa yang nampak? Yang kita hanya tahu dia berkata la ilaha illallah. Wallahu yatawalla sarair. Allah saja yang menguasai itu asrair rahasianya. Rahasianya, apakah dia mau berlindung saja pura-pura karena mau mengamankan diri, atau memang dia sudah ikhlas? Itu bukan urusan kita lagi. Begitulah Nabi mengajar umat ini supaya hati-hati, supaya kita jangan ceroboh, supaya kita ini jangan sampai tidak punya perhitungan, tidak punya istilah, tidak menahan diri. Persoalannya memang bisa saja dia mengucapkan la ilaha illallah karena sengaja mau mengamankan diri. Ya bisa. Mungkin saja. Tapi bagaimana kalau dia mengucapkan la ilaha illallah itu betul lahir dari hatinya? Apa resikonya? Bagaimana menjadinya? Makanya dikatakan oleh kaidah tadi mengatakan wallahu yatawallas sarair. Cuma Allah saja yang bisa menguasai yang rahasia. Hanya dia yang mengetahui, kita tidak tahu. Jadi kita menghukum menurut yang kelihatan sajalah. Nah, jadi kalau dia berkata la ilaha illallah, apakah dia main-main atau tidak? Nah, terserah Allah Ta'ala. Kita takut jangan sampai persoalan kita ini merepotkan kita nanti di hari kemudian. Jadi begitulah kita mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran-pelajaran dari sekian hadis-hadis yang kita dapat baca, itu sangat memberikan pengertian kepada kita. Perlunya kita menahan diri, jangan sampai kita terlibat dalam hal menghukumi seseorang yang sesungguhnya itu hanya Allah yang bisa lebih tahu. Yang kedua, memberikan pengertian kepada kita, perlunya kita menjaga diri daripada dosa-dosa kemusyrikan. Nah, begitulah pengertiannya, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.